ya. Silakan. Sepertinya nggak nyampe mic-nya sambil berdiri, volumenya gedein Pak. Oh, ada di belakang mic-nya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai masalah hukum arisan sama ngredit, gimana hukum syariat Islamnya Pak Kiai? Jadi arisan sama ngredit. Kredit. Ya udah, itu makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, arisan sama kredit. Ya. Kalau yang dikredit itu barang, insya Allah akan jauh dari riba. Tapi kalau dikredit itu misalnya kredit ngutang duit, dibalas duit. Nah, itu biasanya riskan untuk bisa jadi yang namanya riba. Itu ya. Termasuk kita terkait dengan hubungan dengan bank, bunga bank. Hukum bunga bank itu ada 4. Hukum bunga bank itu dari zaman bahula sampai sekarang, para ulama di Indonesia ini terutama ada 4 pendapat. Yang pertama mengikuti pendapatnya Syekh Mustafa Al-Baqah, itu hukum namanya hukum bank, bahwa yang namanya bunga bank itu bukan bunga bank, bukan termasuk riba. Beda dengan buku yang banyak yang oleh ini mohon maaf, yang bikin sunnah disampaikan ini Profesor Dr. siapa? Bahasa apa? Bikin yang menyusun fikih sunnah yang viral di Indonesia ini, yang lari itu sekarang lari di ini, yang Ikhwanul Muslimin, siapa? Nah, itu mengatakan bunga bank adalah riba, maka hukumnya haram. Tapi ketika bunga bank itu menurut pendapatnya Mustafa Abdullah yang dipakai di Indonesia sebagai pedoman ekonomi di Indonesia untuk memberikan bank, operasi, tadi kata pinjam itu kalau bunganya produktif, artinya bunganya produktif itu dia minjem uang bank digunakan untuk usaha, itu namanya produktif. Buka bunga konsumtif, minjem uang bank tujuannya untuk makan, untuk beli pakaian, itu yang haram. Gitu. Yang ketiga, bunga bank ini kalau bunganya itu mudha'af, bunganya itu berlipat-lipat seperti bank pikir, rentenir, itu baru hukumnya haram menurut Syekh Al-Hasan Persis. Nah, sampai saat ini menurut Baksul Masail PBNU dan Majelis Taksim Muhammadiyah, yang namanya bunga bank itu adalah remeng-remeng mutasyabihat. Tinggal kita nabung uang di bank, tujuannya apa? Biar bisa mengatur keuangan, biar uangnya bisa teratur, bisa nyimpen. Kadang-kadang kita, apalagi yang laki-laki ini, kalau punya duit kita aja tangannya panas dikit, punya uang di kantong, itu rugi banget ya kan. Gajian yang seharusnya untuk 1 bulan, karena cuma untuk 1 minggu itu udah habis. Nah inilah perlu manajemen yang namanya keuangan. Selama tujuan kita ini bagus, tujuannya kita ini bagus ya, itu insya Allah tidak apa-apa. Termasuk dalam hal arisan, yang penting syar'inya itu tadi, termasuk mengkredit barang. Apalagi kita zaman sekarang, hampir semua perusahaan yang besar-besar pasti ngutang. Bapak-bapak kadang-kadang punya ini yang modal dikit ya, modal transportasi, misalnya ada perusahaan ini, perusahaannya miliaran itu triliunan, cuman beli motor misalnya model 10 atau 20 motor itu sudah dikredit,
patriot. Jadi sekarang itu sulit untuk seperti makanya Islam itu harus arif. Ya. Nah, Syekh Al-Qaradawi itu yang namanya bunga bank itu haram. Nah, makanya nggak perlu kaitannya dengan bank, harus yang apa? Yang syariah. Ya sekarang kita jujur, yang syariah itu belum 100% syariah. Prakteknya, muamalahnya masih kayak sudah konvensional. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Ya.